Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandita Anggrani Ahmad. Pada kali ini, saya akan membahas materi tentang kebudayaan Provinsi Jawa Barat pada mata kuliah Pemahaman Lintas Budaya yang diampu oleh Dr. Herman Didipu, SPD, MPD. Provinsi Jawa Barat terdiri atas 8 kabupaten dan 9 kota. Ibu kotanya adalah Bandung pada tanggal 17 Oktober 2000. Sebagian wilayah Jawa Barat dibentuk sebuah provinsi tersendiri, yaitu Provinsi Banten. Berikut adalah daftar kabupaten dan kota di Jawa Barat beserta pusat pemerintahan kabupaten. Kabupaten kota yang pertama, Kabupaten Bogor. Kedua, Kabupaten Sukabumi. Ketiga, Kabupaten Cianjur. Keempat, Kabupaten Bandung. Kelima, Kabupaten Garut. Keenam, Kabupaten Tasikmalaya. Ketujuh, Kabupaten Ciamis. Kedelapan, Kabupaten Kuningan. Kesembilan, Kabupaten Cirebon. Kesepuluh, Kabupaten Majalengka. Kesebelas, Kabupaten Sumedang. Ke-12, Kabupaten Indramayu. Ke-13, Kabupaten Subang. Ke-14, Kabupaten Purwakarta. Ke-15, Kabupaten Karawang. Ke-16, Kabupaten Bekasi. Ke-17, Kabupaten Bandung Barat. 18, Kota Bogor. Ke-19, Kota Sukabumi. Ke-20, Kota Bandung. Ke-21, Kota Cirebon. Ke-22, Kota Bekasi. Ke-23, Kota Depok. Ke-24, Kota Cimahi. Ke-25, Kota Tasikmalaya. Ke-26, Kota Banjar. Dan ke-27, Kabupaten Pangandaran. Dan yang kedua yaitu suku Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat terdiri dari beberapa kota dan kabupaten dengan kota Bandung sebagai ibu kota dari provinsi ini. Berikut suku-suku yang ada di Jawa Barat, yaitu suku Jawa Barat yang pertama, suku Sunda. Yang kedua, suku Betawi. Yang ketiga, suku Baduy. Yang keempat, suku Jawa. Dan yang kelima, suku Cirebon. Yang selanjutnya, rumah adat yang ada di Jawa Barat. Yang pertama, rumah adat Kesepuhan Cirebon. Yang kedua, rumah adat Suhunan Jolopong. Yang ketiga, rumah adat Tagok Anjing. Yang keempat, rumah adat Jolangampak. Yang kelima, rumah adat Badak Hawai. Yang keenam, rumah adat Berahok Kumurep. Dan yang terakhir, rumah adat Buka Palayu. Selanjutnya, pakaian adat yang ada di Jawa Barat. Yang pertama, kebaya Sunda Jawa Barat. Kedua, pakaian adat Banten atau Pangsi. Yang ketiga, kebaya pengantin. Yang keempat, bedahan. Yang kelima, menak. Yang keenam, beskap. Dan yang ketujuh, mojang jajaka. Selanjutnya, ragam upacara adat yang ada di Jawa Barat. Yang pertama, pesta nelayan Pelabuhan Ratu. Kedua, upacara hajat sasih Kampung Naga. Yang ketiga, upacara Serentahun. Yang keempat, upacara Mapak Siri. Dan yang kelima, bubur syura. Selanjutnya, ragam sastralisan yang ada di Jawa Barat. Pantun Sunda merupakan kekayaan tradisi lisan masyarakat Jawa Barat. Tradisi yang sudah berusia ratusan tahun ini meski memiliki nama yang sama tapi berbeda dengan pantun dalam tradisi Melayu. Pagelaran pantun Sunda berbentuk tuturan atau penceritaan bersyair dengan iringan musik kecapi endung. Bentuknya merupakan campuran antara percakapan, lagu, dan syair cerita. Biasanya isinya tentang pencarian kerohanian. Dan ragam sastralisan terbagi atas dua, yaitu ritual dan isi cerita. Selanjutnya, makanan khas yang ada di Jawa Barat. Berbagai olahan kuliner Jawa Barat memiliki ciri khas, rasa gurih, asin, asam, manis, dan pedas. Banyak makanan khas Jawa Barat yang menjadi ikon wisata dan menonjolkan citra Jawa Barat. Berikut ini variasi makanan khas
Jawa Barat yang dapat dinikmati. Yang pertama, karedok, nasi timbel, batagor, cilok, empal gentong, kupat tahu, rujak cuka, pepes tahu, nasi tutuk oncom, nasi jambalang, dan kerawulan. Berikut lagu daerah yang ada pada Jawa Barat, yaitu yang pertama, tuk kecang, kedua, manuk dadali, ketiga, es lilin lagu, keempat, bubui bulan, dan yang kelima, bajing loncat dalam bahasa Indonesia. Berikut tarian daerah Jawa Barat. Tarian daerah merupakan tari tradisional yang berasal dari daerah tertentu yang memiliki nilai-nilai filosofi tertentu. Jawa Barat termasuk daerah yang memiliki banyak sekali tari tradisional. Masing-masing tarian memiliki karakterisasinya tersendiri yang membuatnya berbeda antara tarian satu dengan yang lainnya. Tarian daerah yang pertama yaitu tari jaipong, kedua ketuk tilu, ketiga tari topeng Cirebon, yang keempat tari wayang, dan yang kelima tari ronggeng Bugis. Selanjutnya, alat musik Jawa Barat. Kebudayaan suku Sunda mencakup budaya adat istiadat, kebiasaan dan kesenian, baik tarian juga alat musiknya. Jawa Barat memiliki banyak alat musik daerah, beberapa di antaranya adalah yang pertama angklung, kedua kecapi, yang ketiga calung, dan yang keempat karinding. Berikut senjata yang ada di Jawa Barat. Jawa Barat adalah salah satu provinsi di tanah air yang cukup baik dalam melestarikan kebudayaan. Selain adat istiadatnya yang masih terjaga, beberapa peninggalan berharga seperti senjata tradisional pun masih bisa kita lihat hingga saat ini. Selain digunakan untuk menunjang kehidupan masyarakat Jawa Barat, beberapa senjata yang telah kami rangkum kali ini memiliki nilai filosofi yang menarik untuk diketahui. Senjata yang pertama yaitu kujang, yang kedua balincong, yang ketiga bajra dan gada, yang keempat gacok, yang kelima congkrang, yang keenam bedok, yang ketujuh arit, yang kedelapan sulimat, yang kesembilan ketam, dan yang kesepuluh meliung. Selanjutnya bahasa Jawa Barat. Bahasa menunjukkan bangsa, demikian kata sebuah pepatah. Penduduk asli Provinsi Jawa Barat, penduduk adalah suku Sunda dan Cirebon, sehingga bahasa sehari-hari yang digunakan oleh penduduk Jawa Barat adalah bahasa Sunda dan Cirebon. Tiap-tiap bahasa ini digunakan oleh penduduk di daerah Priangan, Cirebon, dan juga di daerah sekitarnya. Kebudayaan Sunda adalah kebudayaan yang berkembang di daerah Jawa Barat. Dengan bahasa ibunya adalah bahasa Sunda, seseorang akan dikatakan sebagai orang Sunda bila sudah menggunakan bahasa Sunda, walaupun tempat tinggalnya di luar wilayah Jawa Barat. Namun, tidak semua masyarakat yang tinggal di daerah Jawa Barat sepenuhnya memakai bahasa Sunda. Misalnya di bagian kawasan pantai utara digunakan bahasa Jawa atau Cirebonan, bukan bahasa Sunda. Selanjutnya, ciri khas unik yang ada di Jawa Barat. Yang pertama, religius. Yang kedua, sopan dan ramah. Yang ketiga, tidak suka ribet. Yang keempat, humoris. Yang kelima, adat istiadat yang kental. Yang keenam, penyuka sambal dan lalapan. Yang ketujuh, kebiasaan mengubah F menjadi P. Dan terakhir, nama yang berciri khas. Selanjutnya, hal-hal tabu atau mitos. Yang pertama, burung pipit berkicau terus-menerus. Yang kedua, kupu-kupu masuk rumah. Yang ketiga, burung gagak di atas rumah. Yang keempat, ayam jantan berkokok di sore dan malam hari. Yang kelima, menabrak kucing akan celaka. Yang keenam, anak gadis dan duduk di pintu. Yang ketujuh, bersiul di sore dan malam hari. Yang kedelapan, makan di depan rumah. Yang kesembilan, larangan menikah di bulan Sura atau Muharram. Dan yang terakhir yaitu menyapu tidak bersih, siap-siap suamimu bewokan.
Selanjutnya, permainan rakyat yang ada di Jawa Barat. Pertama, cing ciripit. Kedua, orai-orayan. Yang ketiga, gala asin. Yang keempat, gatrik. Dan yang kelima, anjang-anjangan. Dan yang terakhir yaitu mata pencarian. Yang pertama, manufaktur. Yang kedua, pertanian, lahan dan perairan. Yang ketiga, kelautan dan perikanan. Dan yang terakhir yaitu minyak, mineral, dan geotermal. Baiklah, demikian presentasi pada materi kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.